Perlawanan ikan begitu mengasyikan. Tidak mau membuang-buang peluang, ikan pun berhasil saya paksa menyerah dan muncul ke permukaan air. Wow, seekor ikan jackpot yaitu black bass berhasil saya dapatkan dan menjadi strike pembuka pada episode kali ini. Mantap! Target kita ini! Aduh, black bass bro! Salah satu ikan paling prestisius kalau kita main freshwater ini nih. Wah, ini yang dicari-cari akhirnya. Wah, kecil ternyata black bassnya. Nanti kita cari yang besar. Ikan Papuan black bass merupakan salah satu top predator yang mendiami wilayah sungai air Payau. Namun tak jarang juga ikan satu ini bermigrasi ke sungai yang berair tawar. Oke, nah jadi sekarang nih mau saya rilis karena nih black bass sudah termasuk ikan yang langka, susah banget kita dapetin ini nih. Biar bisa terus berkembang biak dan size-nya nih semakin besar ya nanti. Strike Back Mania, gelaran battle fishing saya gelar di wilayah perairan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Bukan hanya perairan muara saja, melainkan wilayah laut juga akan menjadi arena battle bagi para peserta untuk membuktikan diri supaya bisa mengangkat trofi dari Mancing Mania Strike Back. Oke, Strike Back Mania, sekarang kita udah sampai spot. Battle fishing kali ini dinilai dari variasi ikan. Jadi nanti siapa yang dapat variasi ikan terbanyak itu yang jadi pemenangnya. Ini tempat pertama kita di sini, nanti spot kedua kita main di laut bang ya. Ya, semoga kita dapat target di sini nih. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Battle fishing kali ini mempertemukan dua tim, yaitu tim Rompi melawan tim Jersey dengan tajuk Battle Bumi TP Asam Maroso. Menargetkan ikan black bass di muara dan giant trevally di laut sebagai jackpotnya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Melihat saya sudah berhasil mendaratkan ikan jackpot, membuat para angler lainnya semakin on fire. Para angler tidak mau membuang waktu dan semakin rajin menggugah keagresivitasan ikan penghuni muara Morowali. Namun ternyata keberuntungan kembali menghampiri saya. Fish on! Strike! Sambaran terjadi di perairan yang dangkal sekali, membuat saya benar-benar terkejut. Meski tidak sekuat sebelumnya, namun dari karakter perlawanannya, saya yakin sedang menghadapi ikan dari spesies yang sama. Benar saja dugaan saya, seekor ikan jackpot yaitu black bass berhasil terpedaya gerakan umpan tiruan yang saya mainkan. Makan apa aja nikmat hari ini. Ikan black bass ini benar-benar nih sulit sekali mancing ini. Dia termasuk ikan predator ya. Secara fisik dia punya garis putih belang-belang dia, dan siripnya di ujungnya dia berwarna kuning dan di ujungnya dia punya warna merah seperti ini. Black bass, Mancing Mania Strike Back, mantap. Mudah-mudahan ada lagi nanti yang lebih gede lagi. Nama bass pada ikan ini berasal dari kata bass yang artinya berduri, merujuk pada sirip punggungnya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Berhasil strike ikan jackpot 2 kali berturut-turut membuat tim saya dapat sedikit bernapas lega. Supaya suasana lebih adem, Henry mengajak saya menikmati salah satu buah yang berada di sekitar tempat kami memancing, yaitu buah nipah. Wah, jadi penasaran untuk mencobanya nih. Cap, kita coba minggir dulu Cap. Kita ambil nipahnya. Penasaran juga, saya belum pernah makan. Tanaman ini biasa tumbuh di muara sungai yang berair Payau. Fungsi nipah yaitu melindungi wilayah pesisir dari abrasi gelombang laut. Keberadaannya juga sebagai tempat bersarangnya ikan, burung, dan biota lainnya yang biasa hidup di perairan Payau. Buah nipah yang saya cari harus pas nih, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua juga, karena kalau terlalu muda belum ada isinya. Kalau terlalu tua, isinya sudah keras dan kering. Bagian kulit buah satu ini memang sangat keras, sehingga butuh tenaga ekstra untuk membukanya. Nah, itu dia. Coba saya cicipin. Kalau bentukannya kayak kolang-kaling nih. Iya. Kalau
Rasanya kayak kelapa muda malah. Nah, ya memang. Cuman kalau kelapa muda dia tekstur airnya lebih banyak. Kalau ini beda, lebih sedikit airnya. Mirip juga teksturnya seperti kolang-kaling. Para angler terus berusaha menggoda keagresifan ikan. Namun hingga sore hari tidak ada ikan yang didapatkan lagi. Kami pun memutuskan untuk mengakhiri battle di muara kali ini. Sesampainya di daratan, saya masih belum puas untuk mancing dengan teknik casting. Menurut beberapa warga, ternyata di pinggiran laut juga bisa mancing dengan teknik casting. Ternyata sudah ada beberapa angler lokal yang sedang memancing juga. Wih, strike terus loh. Wih, combo lagi. Waduh bang, habis ini ikan lama-lama nih. Mereka menggunakan umpan yang menyerupai sebuah rangkaian, berbeda dengan yang saya gunakan. Strike terus dari tadi. Ilmu baru lagi nih buat saya. Untuk membuat rangkaian pelampung sabiki, kita lihat aja proses pembuatannya. Ini targetnya apa bang kalau pancing bak ini? Biasa kita di sini BBGT Oh, atau BBGT. kirung-kirung begitu. Rangkaian sabiki atau ada juga yang mengenalnya dengan kotrek, terbuat dari rangkaian kail yang dihiasi dengan bulu-bulu sebagai daya tarik visual ikan saat melihatnya. Setelah bulu-bulu dipasang pada mata kail, langsung kita ikat menggunakan leader agar lebih kuat. Kenapa kita di sini mancing pakai sabiki? Karena actionnya dia di dalam air itu menyerupai ebi atau udang kecil. Nah itu salah satu makanan alami yang disukai sama BBGT. Selain bulu-bulu, ternyata ada inovasi juga di masyarakat sekitar menggunakan karet pentil ban. Jadi ini actionnya juga hampir sama bang? Bersama bang. Kan seperti ebi ya, udang-udang kecil ya? Udang kecil. Semua bahan sudah siap, saatnya membuat rangkaian. Oke, sekarang kita tinggal bikin rangkaiannya bang ya? Iya. Ini panjangnya 1 meter bang ya? 1 meter, ya, 1 meter cukup? aja bang. Setelah itu tinggal kita ikat 3 mata kail dalam satu rangkaian. 2 kail menggunakan sabiki dan 1 mata kail yang menggunakan pentil ban. Oke, nah ini dia nih rangkaiannya udah jadi bang ya. Pelampung sabiki bang ya. Pelampung sabiki, Oke nih. Jadi pelampungnya juga di dalamnya udah dikasih timah ya. Jadi udah dimodif bang ya. Bukan cuma busa aja nih dalamnya nih. Ternyata cara memancingnya hampir menyerupai teknik popping. Pelampung ini saat ditarik memercikan air sehingga menarik perhatian ikan-ikan predator. Sabiki milik Tijan langsung disergap sang predator. Strike! Strike, oh strike, lagi strike lagi. Tijan langsung Ikan apa sigap ini? memasang posisi Strike, bertahan strike. untuk berduel dengan predator. Ikan putih. Semoga tidak moncel ya bang. Putih. Lumayan bang, gede bang. Bang. Tak butuh waktu lama bagi Tijan untuk bisa menguasai keadaan. Ikan pun mulai merapat, ternyata seekor talang-talang berhasil dipaksanya menyerah. Saat masih remaja, ikan talang-talang memang lebih senang bermain di perairan dangkal. Ketika sudah dewasa, ia akan berada di lautan yang lebih dalam dan bermain di sekitar terumbu karang. Mancing mania strike back. Mantap, keren nih. Saya semakin penasaran dengan sambaran dari ikan penghuni perairan dangkal Morowali ini. Dengan feeling yang kuat, akhirnya seekor ikan berhasil membuat tali pancing saya tegang. Strike. Saya pun langsung dengan cepat memutar tuas reel BC yang saya gunakan. Kurang dari 1 menit, ikan menyerah dan naik ke permukaan. Waduh, mantap. Oke. Ini dia target kita bang ya? Iya, BBGT. Ini dia nih target kita BBGT nih. Ini saya tadi pakai yang 3 rangkaian sebenarnya. Maksimalnya strike back, mantap. Hari sudah semakin sore, tetapi umpan Tijan justru kembali mendapat tarikan ikan. Tidak hanya sendirian, pertarungan Tijan pun saya Strike ini temani. bang. Strike. Double strike! Bisa nih bang.
Memancing seperti ini ternyata benar-benar mengasyikkan. Kalau zaman sekarang disebut juga stress release. Wow, kami pun berhasil mendapatkan ikan yang sama, yaitu Baby GT. Bedanya punya saya ternyata berhasil combo nih Strike Big Mania. Weh bang, combo saya bang. Mantap. Ketika masih kecil, ikan GT cenderung hidup bergerombol, guna menghindari predator dan mempermudah mereka dalam mencari mangsa. Mereka biasa mengejar mangsa, bahkan hingga masuk ke muara bara. Habis stress release dengan cara memancing, kayaknya perlu juga nih stress release dengan cara lain, yaitu makan makanan enak. Saya pun langsung mengajak Yunus, Tijan, dan Andi untuk mengolah ikan yang kami dapatkan. Bumbu sudah tersedia rapi nih Strike Big Mania. Kali ini menunya sederhana aja ya, GT bakar sambal dabu-dabu. Nah, jadi kita sekarang mau masak hasil tangkapan tadi nih. Kita mancing di pinggiran, lumayan juga hasilnya, ada dapat Baby GT sama ikan talang-talang ya. Ikan yang sudah disiangi langsung dimarinasi dan ditusuk ya. Jangan lupa sayat-sayat badan ikannya supaya semua bumbu bisa meresap pada dagingnya. Sembari Yunus menyiapkan ikan, saya mulai menyiapkan bumbu untuk sambal dabu-dabunya. Bara sudah jadi, ikan pun siap untuk dibakar Strike Big Mania. Olesi ikan bakarnya dengan minyak supaya rasanya makin gurih. Ikan bakar sambal dabu-dabunya siap untuk kita nikmati sambil menikmati senja di Morowali. Nih, ikan bakar sambal dabu-dabu. Deh bang, mumpung masih hangat nih bang, langsung aja bang kita ambil bang, kita makan langsung bang. Memang tidak ada yang bisa menandingi enaknya rasa daging ikan segar yang dicocolkan ke sambal dabu-dabu ini Strike Big Mania. Eits, yang nonton jangan mupeng ya. Ikan Baby GT sama talang-talang dibakar, enak banget. Ada sensasi smoky-nya, dia juga punya tekstur daging yang padat, jadi enak bang ya. Nih apalagi sambal dabu-dabunya nih, ada sensasi pedas dan asem-asem dari jeruk nipisnya tadi bang ya. Tuh pada ketagihan kayaknya mereka. Lanjut ya, mobilnya. Pertarungan antara tim Rompi melawan tim Jersey sudah berhasil menaikkan salah satu ikan jackpot, yaitu Black Bass. Mancing santai dengan teknik casting pelampung sabiki pun sudah berhasil membuahkan hasil. Masih ada ronde kedua yang berlokasi di Laut Morowali dengan jackpot ikan keluarga Trevely. Kedua tim masih sangat optimis mampu menaikkan ikan target yang berukuran besar. Mancing Mania strike back, mantap. Pada ronde kedua ini, cuaca sedikit kurang bersahabat, namun tidak menyurutkan semangat para angler. Oke, Strike Big Mania, jadi sekarang kita mau menuju ke spot. Ini sebenarnya udah terlalu siang, tapi berhubung tadi dari pagi hujannya deras banget. Dan sekarang nih, ini hujannya udah lumayan reda, tapi masih rintik-rintik nih. Kali ini kami turun dari desa Bahon Suai, Kabupaten Morowali. Perlu waktu kurang lebih 1 jam lamanya untuk menuju spot. Hasil varian jenis ikan terbanyak masih berlaku pada battle mancing di laut kali ini ya Strike Big Mania. Tim Rompi masih tertinggal 1 poin dari tim Jersey. Sesampainya di spot, para peserta langsung sibuk menurunkan dan memainkan umpan metal jig andalan mereka. Lagi dan lagi, awal pembuka ronde 2 ini murni menjadi milik saya. Strike! Strike! Kasih naik dulu ini bang. Bang, angkat dulu bang ya, biar nggak kena bang. Inilah yang saya tunggu-tunggu. Tenaga dari perlawanan ikan saya rasakan cukup menjanjikan. Ikan tidak mudah menyerah dan terus berusaha melepaskan diri.
Akhirnya seekor ikan Alma Kojek berhasil saya dapatkan. Tas dulu bang. Oke. Keren. Apa yang mainin bang? Ikan ini hidup di perairan dengan kedalaman antara 5 meter hingga 200 meter. Biasanya mendiami wilayah perairan tropis dan subtropis. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Tim Rompi ternyata juga tidak mau tinggal diam. Kali ini giliran Ical yang langsung mendapatkan hook up ikan. Strike bro. Strike. Tarikan ikan pun semakin memberat. Tandanya ikan sedang berusaha keras untuk melepaskan diri Strike Back Mania. Apa? Lumayan ini. Konsisten memainkan joran dan memutar reel, Ical akhirnya berhasil menyudahi perlawanan ikan. Seekor ikan kurisi menjadi strike pembuka bagi tim Rompi di spot laut kali ini Strike Back Mania. Ikan kurisi yang didapat Ical belumlah berukuran maksimal. Karena ikan demersal ini bisa tumbuh panjang maksimal hingga mencapai 1 meter. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Rano ternyata juga tidak mau menyia-nyiakan potensi sambaran ikan yang intensitasnya semakin tinggi. Metal jig yang diturunkannya berhasil menggoda rasa lapar ikan untuk melahapnya. Strike! Kecil dulu. Nanti kita beralih ke yang lebih besar. Sepertinya Rano tidak begitu senang dengan perlawanan dari ikan yang dihadapinya. Benar saja, kurang dari 2 menit, seekor ikan jenggot berhasil dipaksa naik oleh Rano. Sesuai dengan namanya, ikan jenggot memiliki semacam antena di bawah mulutnya. Fungsinya adalah sebagai indera peraba untuk mencari invertebrata kecil yang hidup di bawah pasir. Kedudukan poin mulai imbang karena mendapatkan 2 varian ikan berbeda. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Beralih ke tim Jersey yang masih gigih menurunkan umpannya. Usaha memang tidak mengkhianati hasil. Strike! Mucel. Sayang sekali ternyata ikan berhasil moncel Strike Back Mania. Namun saat yang hampir bersamaan umpan saya pun berhasil disambar. Strike! Strike Bang Hendri. Mantap. Tarikannya lumayan mantap ini. Strike di kedalaman 80. Tali pancing mulai saya gulung dengan sangat hati-hati supaya bisa memenangkan pertarungan. Perlahan ikan melemas dan muncul ke permukaan. Ternyata seekor ikan kerapu sunu berukuran cukup besar berhasil saya dapatkan. Ini saya dapat kerapu sunu. Itu dia punya warna cantik banget merah, ada titik-titik biru di sekujur tubuh. Gak apa-apa lah ya, walaupun bukan target ya, lumayan dapat. Nanti kita masak di darat. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Waktu terus bergulir dan tenaga sudah mulai berkurang karena melawan tarikan tenaga ikan. Butuh asupan dulu nih supaya perut tidak kosong. Kebetulan saya sudah bawa bekal abon ikan cakalang nih. Selain abon, saya juga sudah menyiapkan roti sebagai sumber karbohidrat untuk cemilan kali ini. Kita oles dulu rotinya dengan mentega, baru taburkan abon ikan cakalangnya hingga merata. Nikmat sekali ternyata. Benar-benar camilan yang cukup mengenyangkan ini. Ini ngomong-ngomong, tim Rompi udah pada sarapan belum Bang ya? Oh iya. Mereka kemana ya? Mana jauh lagi mereka nggak kelihatan nih kapalnya ya? Iya. Udah, nggak apa-apa deh. Ini mumpung bekalnya juga masih banyak. Nanti kalau mendekat, baru nanti kita bikinin ya. Kasih ke mereka ya. Boleh. Oke. Itu aja. Sekarang kita lanjut makan dulu aja Bang. Kita lanjutkan battle fishingnya ya Strike Back Mania. Rano kali ini begitu antusias untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Umpan 100 gram miliknya mulai dilirik oleh ikan Strike Back Mania. Strike! Strike! Bagaimana kapal sebelah? Tarikan tenaga ikan membuat Rano harus pasang kuda-kuda kuat untuk bertahan. Akhirnya. Raut mukanya cukup menggambarkan bahwa perlawanan ikan begitu sengit. Tangan dingin Rano mulai bisa menguasai keadaan. Setelah fight kurang lebih 5 menit lamanya, akhirnya Rano berhasil menyudahi perlawanan sang predator.
Wow, seekor ikan keluarga trevally, yaitu kue lilin atau Bloodgar trevally, berhasil dinaikkan oleh Rano. Besar. Nama lilin pada ikan ini diambil dari kulitnya yang licin dan mengkilap seperti lilin. Kedudukan kembali imbang karena masing-masing tim berhasil mengumpulkan 3 jenis varian ikan yang berbeda. Mancing mania strike back. Mantap. Tidak berselang lama setelah selesai Rano mendaratkan kue lilin, Dewi Fortuna masih memihak ke tim Rompi. Kali ini giliran Ical yang mendapatkan kejutan dari ikan. Mana itu kapal sebelah itu? Oke. Metal jig yang digunakan Ical sepertinya turun tepat pada posisi ikan berada. Ical pun tidak ingin memberikan ruang bagi ikan untuk melepaskan diri. Setelah bergelut selama 1 menitan, akhirnya ikan dengan varian berbeda yaitu kerapu gunting berhasil menjadi tambahan poin untuk tim Rompi. Pancing mania strike back. Mantap. Mana kapal sebelah, mana strike-nya? Ketekunan Henry memainkan teknik jigging ternyata tidak mengkhianati hasil. Henry terlihat begitu semangat menikmati tarikan tenaga ikan. Semoga kali ini ikan tidak mau cel ya mas bro. Akhirnya Setelah melewati periode adu tarik dengan Henry, akhirnya tenaga ikan mulai habis. Seekor Alma Kojek kembali berhasil didapatkan tim Jersey. Walaupun berhasil menaikkan Alma Kojek, namun belum merubah poin pada battle kali ini. Wah, ini dia nih Bang Henry dapat strike juga, tapi Alma Kojek nih ini masih belum ikan target kita, tapi lumayan lah. Alma Kojek nih hampir mirip ya seperti Amberjack, cuma bedanya dia kalau Amberjack dia punya garis warna kuning, nah kalau Alma Kojek enggak, dan dari segi badan juga dia lebih pipi ya daripada Amberjack ya. Kalau Amberjack dia panjang dia, dan dia juga termasuk ikan yang schooling fish tapi dalam bentuk yang dalam kelompok yang kecil ya. Sepertinya keberuntungan saya pada battle kali ini belum habis Trackback Mania. Menjelang detik-detik berakhirnya battle, umpan saya kembali berhasil memperdaya ikan. Strike! Oke. Strike. Sensasi tarikannya saya rasakan cukup bertenaga. Terlebih lagi, piranti yang saya gunakan termasuk kelas medium. Ikan pun mulai menyerah. Ternyata seekor ikan kerapu minyaklah yang menjadi ikan penutup pada gelaran battle fishing di wilayah perairan Morowali kali ini. Nama kerapu minyak pada ikan ini tersemat karena tekstur dagingnya yang lembut dan cukup berminyak ketika dimasak. Mancing mania strike back. Mantap. Hari sudah semakin sore, kami pun sepakat untuk mengakhiri battle fishing kali ini. Strike Back Mania, sebelum saya mengumumkan tim pemenang pada battle fishing kali ini, ada baiknya kita mengolah dulu hasil pancingan kali ini. Dipadu-padankan dengan bumbu rempah khas Indonesia, ikan Alma Kojeknya akan kami olah menjadi kuah asam. Nah, sekarang saya mau masak ikan almako sama Bang Henry. Nah, Bang Henry, biasanya enaknya nih ikan almako dimasak apa Bang Henry? Nah, kalau ikan almako ini enaknya dimasak kuah asam. Ini apa aja nih Bang yang harus diulek nih Bang? Nah, Henry mulai menyiapkan ikan Alma Kojek untuk dipotong-potong menjadi beberapa bagian, lalu dimarinasi menggunakan perasan air jeruk nipis. Urusan perbumbuan biar menjadi bagian saya. Sekalian belajar untuk masak di rumah. Bahan sudah siap semua, sekarang saatnya kita masak. Tumis bumbu halusnya hingga mengeluarkan aroma pekat. Jika sudah harum, maka tinggal kita masukkan ikan ke dalam wajan. Aduk-aduk sebentar hingga bumbu dan ikan tercampur sempurna. Tambahkan air secukupnya dan tunggu hingga benar-benar matang. Terakhir masukkan potongan tomat bersamaan cabai rawit utuh.
Untuk sensasi asamnya, tambahkan perasan air jeruk nipis sesuai selera. Hanya dalam waktu 30 menit, Alma Kojek kuah asam sudah bisa kita nikmati. Waduh, nih Bang Rano, Bang Hendri, cantik sekali nih masakan kita nih. Almako kuah asam ya. Ini anget-anget, dimakan di pinggir pantai, anginnya sepoi-sepoi. Sama dagingnya dong. Oh, dapat kepala. Benar-benar nikmat dan segar banget ini masakan kuah asamnya. Cocok banget sama cuaca yang sedang panas di sini. Nambah lagi Bang. Ya. Ayo. Ya Bang. Iya, boleh. Oh. Sudah sadar Prabu? Iya. Oke. Mana si Ical? Pulang Pak. Udah, kamu makan dulu. Wah, Bang Ical main pulang aja nih. Kalau gitu, tekonglah yang bantu tanggung jawab buat habisin kuah asam kita hari ini. Skor berimbang, tapi tim Jersey berhasil mendapatkan jackpot ikan black bass 2 ekor. Maka pemenangnya adalah tim Jersey. Oke, pemenangnya adalah tim Jersey. Mantap, tas dulu dong. Ayo, cuci piringnya cuci. Wah, gak bener nih. Masa pelampiasannya malah ke tekong yang disuruh bersih-bersih? Mancing Mania Strike Back. Mantap! Aduh, capek-capek habis. Panggil makan ternyata untuk nyuci piring saya. Aduh. Nah. Oh ya, Strike Back Mania. Jadi sebelum laut hari ini, saya bersama ibu-ibu di Parilangke sempat membuat abon dari ikan cakalang. Nih, saya tunjukin cara pembuatannya. Ini sekarang kita ke proses pembersihan ikan dulu Bu ya. Oke. Pertama-tama, kita potong dulu bagian sirip ikannya dan bersihkan isi perut ikan cakalangnya. Setelah itu, ikan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Jadi berapa potong? Agar semakin bersih, potongan daging ikannya kita cuci lagi ya, Strike Back Mania. Ikan sudah bersih, saatnya dimarinasi. Untuk bumbu marinasinya, ada garam, kunyit, kaldu bubuk, dan asam jawa. Untuk asam jawanya harus dilarutkan dulu dengan air supaya lebih mudah menyerap pada daging ikannya. Aduk hingga semua bumbu hingga tercampur merata pada daging ikan. Oke Bu, ini marinasinya sudah cukup Bu ya? Iya. Berarti saya ke belakang ini Bu sekarang ke proses perebusan ya? Oke, ini sekarang saya mau bawa ke proses perebusan. Oke Bu, lanjut Ibu. Setelah dimarinasi, ikan langsung direbus selama lebih kurang setengah jam. Nah ini ikan yang udah dimarinasi, udah siap buat direbus Bu ya? Iya. Nah, ini apinya juga udah siap Bu ya? Iya. Oke. Ini tinggal kita masukin ke panci ya? Iya. Cara perebusan ini bertujuan untuk mematangkan ikan, serta agar bumbu meresap sempurna pada daging ikan. Sambil menunggu proses perebusan, kita siapkan bumbu abon cakalangnya. Supaya lebih mudah halus, serai dan lengkuasnya dipotong-potong terlebih dahulu ya, Strike Back Mania. Tambahkan bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Lalu ditumbuk hingga halus. Sudah masak ya? Wah, sudah masak nih. Ibu Rida, gimana? Bumbunya udah siap? Daging ikan yang sudah matang selanjutnya harus disuir-suir supaya lebih lembut. Ibu, nah ini aja Bu, ikannya udah siap Ibu. Sambil saya sibuk menyuir-nyuir daging ikannya, di belakang saya sudah ada ibu yang menumis bumbu abonnya. Wah, ini aromanya udah wangi banget.
tandanya bumbu sudah matang dan bisa menambahkan gula merah secukupnya. Nah ini dia Bu, kayaknya sudah halus, kita suwir-suwir Bu ya. Sudah halus kan ya? Oke, berarti tinggal kita masukkan aja ini. Proses menumis abon ini memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2 jam. Nah ini dia nih, akhirnya udah masak abonnya, tapi nanti sebelum ke proses pengemasan, kita perlu ditiriskan dulu minyaknya Bu ya, nih pakai alat, namanya apa Ibu? Spinner. Spinner ya, oke. Spinner manual. Spinner manual. Proses menghilangkan minyak pada abon ikan ini juga masih manual karena mengandalkan otot tangan. Proses penirisan ini juga bertujuan agar abon dapat tahan lama. Mumpung masih fresh, gak ada salahnya dong kalau saya jadi tester dan mencicipin lebih dulu. Oke. Nah, ini tangan saya bersih loh, Bu. Coba ya, saya coba ya. Gimana rasanya? Aduh, rasanya mantep bener, luar biasa. Enak banget, Bu. Bener ini enak banget. Ini apalagi kalau kita makan pakai nasi panas, terus juga pakai kerupuk, enaknya luar biasa. Ini bisa banget nih buat jadi solusi yang pengen instan-instan tapi tetap sehat. Nah, ini nih bisa jadi solusi. Apalagi buat bekal mancing, Bu. Cocok banget, Bu. Ini pokoknya enak bener nih, Bu.